Halo teman kece, balik lagi bersama Kak Bella. Kali ini kita akan membahas tentang strategi kampanye OSIS. Nah, bagi kalian yang sedang menempuh pendidikan SMP maupun SMA, ini sangat cocok sekali buat kalian, apalagi kalian yang ingin sekali mencalonkan diri sebagai ketua atau wakil ketua OSIS. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa sih OSIS itu? OSIS ini terdapat di sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau SMA. Beberapa tugas OSIS adalah menyiapkan acara sekolah dengan mengajukan proposal kepada pihak sekolah melalui berbagai pertimbangan dan kesepakatan bersama, mengumpulkan iuran dari setiap warga sekolah untuk pendanaan kegiatan maupun donasi kepada warga sekolah yang tertimpa kemalangan. Nah, jadi OSIS ini adalah organisasi yang dinaungi di SMP dan SMA dan anggotanya adalah siswa-siswa atau peserta didik di SMP atau SMA tersebut. Nah, ketika kamu ingin mencalonkan diri sebagai ketua ataupun wakil ketua OSIS, kamu perlu melakukan kampanye karena OSIS ini sistemnya adalah pemilihan. Jadi siswa-siswa melakukan pemilihan terhadap kandidat-kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Dan bagaimana strategi kampanye yang tepat? Yuk, simak cara-cara dari Kak Bella berikut. Yang pertama adalah pahami target pemilih. Nah, sebelum memulai kampanye, calon OSIS perlu memahami target pemilihnya. Siapa saja yang akan menjadi pemilih, yaitu tentunya siswa ya. Apa yang mereka inginkan dari OSIS? Visi misinya apa, tujuannya apa. Kemudian dengan memahami target pemilih, calon OSIS dapat menyusun kampanye yang lebih efektif. Karena sebagai ketua ataupun wakil ketua OSIS, tentunya kalian akan menaungi aspirasi-aspirasi dari siswa-siswa di sekolahnya. Maka dari itu, kamu perlu memahami target pemilihmu ini siapa sih? Selanjutnya adalah siapkan visi misi yang jelas. Visi dan misi adalah hal yang paling penting dalam kampanye OSIS. Visi dan misi yang jelas akan menunjukkan kepada pemilih apa yang akan dilakukan oleh calon OSIS jika terpilih. Jadi tujuan-tujuannya, kemudian apa saja sih yang akan dilakukan dalam 1 tahun periode OSISmu, gitu. Selanjutnya, komunikasikan visi misi secara efektif. Kalau kamu sudah merancang visi misi yang tepat nih, kamu harus mengkomunikasikannya secara efektif. Nah, calon OSIS perlu berkomunikasi secara efektif untuk menyampaikan visi dan misinya kepada pemilih. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti orasi, debat, dan media sosial. Nah, biasanya di lingkup sekolah, SMP dan SMA ini ada waktu sendiri untuk orasi ketua OSIS, calon ketua OSIS. Nah, manfaatkan waktu orasi tersebut untuk kamu mengkomunikasikan visi misimu dengan baik sehingga target pemilihmu dapat memilihmu sebagai anggota OSIS yang tepat. Kemudian kamu juga bisa mengkomunikasikannya lewat media sosial. Kamu bisa menggunakan Instagram pribadi atau kamu bisa menggunakan juga misalnya akun-akun untuk promosi ke, untuk kampanye saja, untuk kampanye calon ketua OSIS. Kamu bisa menggunakan banyak sosial media yang bisa digunakan, ada Instagram, mungkin juga WhatsApp, atau juga mungkin Facebook, atau X, atau sosial media lainnya yang mungkin mudah diterima dan digunakan oleh target pemilih. Selanjutnya, bentuk tim kampanye yang solid. Nah, kamu tentunya tidak sendirian nih ketika kamu mencalonkan diri sebagai ketua maupun wakil ketua OSIS. Tentunya di belakangmu akan ada tim kampanye. Nah, tim kampanye yang solid akan membantu calon OSIS untuk menjalankan kampanye dengan lebih efektif. Tim kampanye dapat membantu dalam hal menyusun strategi, menyebarkan informasi, dan menjangkau pemilih. Dan jika kamu memiliki tim kampanye yang solid, tentunya kamu akan dipandang oleh target pemilihmu bahwa kamu memiliki kerjasama yang baik dengan tim. Kamu adalah seorang pemimpin yang baik dalam tim kampanye. Maka dari itu akan menjadi pertimbangan yang bagus apabila kamu mencalonkan diri sebagai ketua atau wakil ketua OSIS. Selanjutnya, gunakan media sosial secara bijak. Nah, media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk kampanye OSIS. Calon OSIS dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang diri dan visi misinya. Jadi, kamu harus dapat membuat postingan-postingan tentang dirimu, perkenalkan visi misimu, perkenalkan apa sih yang ingin kamu capai ketika kamu menjabat nantinya sebagai ketua atau wakil ketua OSIS. Selanjutnya, lakukan kampanye secara jujur dan adil. Nah, calon OSIS perlu melakukan kampanye secara jujur dan adil.
Kampanye yang curang akan merusak kepercayaan pemilih. Nah, tentunya kamu akan memiliki saingan ya. Karena kandidat tentunya tidak hanya satu, bisa jadi ada dua kandidat atau tiga kandidat. Maka dari itu, berilah ruang untuk kandidat yang lain untuk melakukan orasi. Lakukanlah kampanye secara jujur, lakukannya juga secara adil, sehingga mereka mengetahui bahwa kamu ini pantas atau layak sebagai ketua OSIS. Selanjutnya, jadilah diri sendiri. Nah, calon OSIS perlu menjadi diri sendiri dalam kampanye. Pemilih dapat dengan mudah melihat jika calon OSIS tidak tulus. Kalau misalnya kamu membuat-buat tentang dirimu sendiri, tentunya orang akan bisa menilai. Tetapi kalau kamu menjadi dirimu sendiri, kamu percaya akan potensimu, bakatmu, minat semuanya tentang dirimu, maka pemilih ini akan dengan mudah memilihmu sebagai ketua OSIS berikutnya. Selanjutnya adalah bersikap positif. Nah, calon OSIS perlu bersikap positif dalam kampanye. Sikap positif akan membuat calon OSIS lebih menarik bagi pemilih. Beda apabila kamu bersikap negatif, kamu sering membentak, kamu sering marah, kamu sering berteriak, tentunya orang-orang akan menilai kamu sebagai pribadi yang negatif dan tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, dengarkan masukan pemilih. Nah, calon OSIS perlu mendengarkan masukan pemilih. Masukan pemilih dapat membantu calon OSIS untuk memperbaiki kampanyenya. Jadi biasanya pemilih ini memiliki komentar-komentar nih, saran-saran. Apa sih yang harus kamu lakukan dalam kampanyemu? Atau mungkin mereka juga memiliki saran-saran terhadap kegiatan-kegiatan yang kamu rancang untuk satu periode ke depan. Nah, dengarkanlah masukan itu. Jadikanlah pertimbangan yang baik apabila memang masukan tersebut benar dan dapat dipertimbangkan, gunakanlah masukan tersebut. Nah, itu tadi adalah strategi-strategi yang dapat membantu kamu untuk melakukan kampanye OSIS. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.